Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih pertemukan kita dalam majlis-majlis ilmu, yang majlis ilmu ini adalah bagian dari taman-taman surganya Allah. Apapun yang kita dudukkan, siapapun teman kita, samping, kiri, kanan, depan, belakang, itu tak lain tak bukan adalah teman-teman ahli surga. Dulu pernah Nabi ditanya oleh sahabat, tehnya agak pucat. Ada dapur emang? Dapur ada dapur. Kopi nggak ada situ. Dulu Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, di manakah taman surga? Rasul menjawab, nanti akan kalian temui di Raudhah. Alhamdulillah, Raudhah di sebelah kubur Rasulullah, di sebelah makam Rasulullah. Yang sudah sampai melaksanakan ibadah haji atau umrah, insya Allah pasti nyampe di taman Raudhah, walaupun setengah jam sampai 1 jam nunggunya, dan walaupun cuma 10 menit di dalamnya. Karena polisi-polisi Saudi itu yang berpahamkan Wahabi, tak dikasihnya kita menampung tangan di situ. Betul sudah sampai di Raudhah, haji, haram katanya. Aku pernah kumaki orang itu, haram kepala otak kau haram, gue bilang. Dia nggak peduli, rupanya aku baru paham, dia nggak ngerti bahasa. Pikir gue memang sabar wanik, rupanya memang nggak paham. Apakah cuma di Raudhah taman surga ya Rasul? Rasul lagi menjelaskan, bukan cuma di Raudhah itu taman surga. Kalian akan mendapatkan di dunia, di bumi Allah ini, ketika ada seseorang yang duduk di sebuah majlis, baik majlis pengajian kuliah subuh, baik majlis pengajian malam, majlis apapun namanya, majlis zikir, majlis tauhid, majlis fikih, majlis tasawuf. Yang penting apabila mereka berkumpul membicarakan keagungan Allah, keagungan agama Allah, kemuliaan Rasulullah, maka itulah taman-taman surga. Mudah-mudahan subuh ini kita mendapatkan yang namanya taman surga. Orang di sebelah kita ini, Pak, bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang insya Allah berkumpul nanti di dalam surga. Mau masuk surga, Bu? Mau? Doakan habis kuliah subuh nih surga ya. Habis ini loh, nggak sampai rumah lah.
Nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Dimanapun mati kita, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Belum sehat Pak Ridwan? Allah tadi. Ya, nanti di akhir penutupan kita minta sama Allah doa. Kemudian kita bacakan sepaling Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan dengan Fatihah itu Allah jadikan kekuatan untuk beliau. Jangan Bapak Ibu tanya lagi. Emang nyampe Ustaz? Gak usah tanya lagi lah. Kirim-kirim Fatihah itu nyampe atau enggak. Karena pernah ada anak-anak nanya sama aku. Anak muda Bu nanya sama aku gitu. Ustaz, apa? Anak-anak muda sekarang karena banyak YouTube. Asik nonton YouTube aja, ngaji nggak pernah. Ada kuliah subuh di masjid nggak mau datang. Pengajian nggak mau datang. Macam nggak cakapan dia sama masjid sekarang kadang tengok. Nengoknya di YouTube aja. Setelah jumpa sama Ustaz, nanyanya nggak karuan. Banyak tanya orang tuh. Dan itu udah banyak aku dapatkan. Ustaz, apa? Aku kan kirim doa sama mamaku. Terus, aku mau nanya Ustaz, nyampe? Ditanyanya aku bilang nyampe atau enggak mau aku jawab. Aku tanya balik Pak. Kau ngirimnya kapan? Aku bilang. Aku tanya balik. Ya tadi Ustaz habis asar. Sekarang jam berapa? Isya Ustaz. Tadi waktu habis asar kau kirim sampai Isya kemari. Yang kau kirim itu balik lagi enggak? Enggak loh Ustaz. Berarti kan nyampe. Itu aja. Aku punya handphone. Aku kirim SMS sama Bang Dedi. Ini kumbang. Ini SMS yang ku kirim balik lagi enggak? Hah? Tidak kan? Aktif enggak aktifnya handphone kawan? Itu SMS Assalamualaikum Bang. Enggak akan balik lagi sama aku itu. SMS saja buatan manusia nyampe. Apalagi masalah urusan pahala, urusan Allah. Ya pasti nyampe. Enggak percaya aku Ustaz katanya. Ya udah mati dulu kau. Bilang. Udah mati, kau kirimkan Fatihah. Datang kopi kan. La ilaha illallah. Enggak bisa dan diajak bercanda. Cece ini cece. Ada-ada aja. Kan gara-gara kayak gini. Enggak enak jadi kayak gini nih. Aku nggak mau gara-gara ini nanti setiap minggu ketiga kopi. Kan nggak enak kayak gini. Ada. Tapi ya alhamdulillah paham dia kan. Lupa aku jadi sampai mana tadi? Hah? Hah? Oh, jangan ngantuk. Ya kan nggak bisa juga ya aku minum sekarang. Nanti itu. Itu pertanyaan yang ngawur sebenarnya. Masalah nyampe nggak nyampe. Sekarang ini yang kita kirimkan bukan Fatihah. Ada ayah mak kita meninggal, kirim Fatihah, bukan Fatihahnya yang dikirim. Kalau Fatihahnya yang dikirim, beli satu goni Al-Quran, kirimkan ke kuburan. Ini bukan masalah Fatihah, tapi apabila ya Allah, Fatihahku ini menghasilkan pahala walaupun sedikit karena panjang pendeknya tak pas, walaupun sedikit pahala buat bacaan itu, pahala itu sampaikan sama ayah makku, bukti aku minta maaf. Begitu. Salah satu pengabdian anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini satu. Yang kedua ada lagi nanya sama aku, Ustaz, ya, aku sholat, terus kentut, batal Ustaz. Ya batal lah, aku bilang. Uduk lagi Ustaz, uduk lah namanya udah batal. Muka dicuci Ustaz, dicuci sampai kaki Ustaz, sampai kaki. Ini juga masalah Ustaz. Masalahnya di mana? Yang kentut pantat, kenapa dicuci muka? Katanya pula, la ilaha illallah. Kan pertanyaannya agak lain, Pak. Karena dia main-main, ku jawab main-main. Gini aja lah.
Sekarang kalau pas di pengajian orang-orang rame, nah terus kan kentut kau, yang malu muka kau tuh pantat kau. Muka aku Ustaz, makanya muka kau yang dicebok. Macam-macam pertanyaan orang, bang. Ngeri-ngeri anak-anak sekarang. Ada menanya mas urusan malaikat lagi. Ustaz, malaikat Israfil kan meniup sangkakala kiamat. Iya, betul, nggak salah itu. Kan sekarang belum kiamat, Ustaz. Betul. Ngapain lah malaikat Ustaz ya katanya. Urusan malaikat diurusnya. Ngapain lah malaikat tuh katanya pula. Nggak usah kau urusi malaikat, urus aja urusan kau, gue bilang. Aku kan pengen tahu juga Ustaz ngapain malaikat itu sekarang, kan belum kiamat. Ya aku jawab lah, biar kau tahu aja ngapain malaikat itu sekarang, ngilap-ngilap trompet supaya jangan bekarat. Udah. Makanya banyak-banyak ngaji. Paling tidak seminggu sekali ngaji. Makanya di masjidnya ada kuliah subuh, ngaji, walaupun nengok muka aku agak muak ya. Muak ibu nengok aku kan. Berarti cuma aku yang muak nengok ibu. Nah, ngaji kita ngaji. Ya. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak silap bulan yang lalu rencana cerita kita, kaji kita hari ini adalah 10 penyebab doa ditolak Allah. Iya. Hah? Betul bang, cek lagi di video ini. Ketika sahabat atau murid menjumpai seorang ulama ternama, Abu Ishaq, Ibrahim bin Adham namanya. Ini juga dijelaskan dan ada buku kecil, bang. Kecil macam buku saku, warna merah. Nama buku itu buku Malim Sekampung. Tipis sekali, Arab Melayu. Malim Sekampung, dibeli di Sumber Ilmu Jalan Riau. Atau bisa juga kita temukan di dalam kitab I'anatul Talibin. Bahwa ketika seorang ulama ini pergi ke pasar, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar, ada orang-orang berbondong-bondong mengejarnya, lalu bertanya, "Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, wahai guruku, wahai ayah." Kalau di Mustafawiyah Mendeling Natal, manggil guru ayah. Kalau di pesantren-pesantren ada manggil buya, ada manggil ayah, ada manggil muallim, ada manggil ustaz. Begitulah panggilan. Ada apa? Kata itu guru. Aku mau bertanya kepadamu, begitu banyak doa-doa kami, permohonan-permohonan kami, permintaan-permintaan kami, semua permintaan-permintaan itu kami aturkan, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada jawaban? Sedangkan sipolan itu ya belum banyak permintaannya sudah dikabulkan Allah. Bahkan dia minta 5 dikasih 10. Dia minta tanah langsung jadi sama rumah. Dia minta sehat malah kaya dengan sehatnya. Ada apa ini? Kenapa doa kami belum kabul, doa si Polan itu cepat kabul? Bahasa Jawanya bilang, Bu, what happened to now? Orang Jawa pergi ke Inggris. Ibu, Bu, masih ada nggak doa yang belum dijabah Allah? Masih. Mungkin dulu masa gadis kita minta sama Allah, kita tadahkan tangan sama Allah dengan adab berdoa yang sangat luar biasa. Ada 2 guru yang kutanya, 2 guru ini berbeda pendapat, Pak. Satu guru pertama kutanya, bagaimana cara kita berdoa sama Allah, adab yang baik. Itu guru jawab, setinggi dada, ini jari disatukan, berharap kepada Allah. Gini cara doa. Satu guru lagi tanya, ini direnggangkan setinggi bahu. Ketika ini diangkatkan pandangan ke tempat sujud. Dua-duanya benar.
Aku sudah minta sama Allah dengan cara doaku, dengan adab-adab berdoa kepada Allah. Aku mulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sampai sekarang dari gadis dulu belum dikasih Allah sampai sekarang? Mungkin masa lajang dulu belum dikasih Allah sampai sekarang. Mungkin ada 1, 2 atau 3 permintaan sampai sekarang belum diijabah. Ada bahkan nggak dijabah-ijabah Allah. Maka perlu Bapak Ibu yang mulia, doa itu ada 3 macam. Yang pertama, ada kalanya doa itu langsung dikabulkan Allah. Subuh ini kita minta, pulang dari masjid langsung dapat. Ada juga yang kedua, belum dikabulkan Allah tapi ditunda Allah. Hari ini kita minta, bulan depan baru dapat. Dan yang ketiga, tidak dikabulkan Allah langsung, tidak pun ditunda, tapi diganti. Kita minta sama Allah, ya Rabb, ku tengok apa aku bunyi-bunyi aja dari tadi, ya Allah. Itu mobil siapa? Dari tadi ya Allah asik bunyi aja, mungkin ada yang konslet. Aku mohon kepadamu lancarkan rezekiku biar ku ganti pula itu mobil jadi Fortuner. Allah tak kasih itu, tapi Allah ganti. Mungkin ketika dia memiliki mobil itu Allah ngerti, Allah tahu betul bahwa ketika diberikan itu nanti mobil sama dia mungkin membawa mudarat kepadanya. Allah ganti dengan kesehatan yang sangat luar biasa. Tapi kadang payah kita paham. Maka doa itu mintalah sama Allah sebanyak-banyaknya karena Allah Maha Kaya. Jangan dibatas-batasi permintaan. Ada orang doa gini, ya Allah, ya Rabbi, aku minta rezeki ya Rabb, gak usah banyak 2 juta aja jadilah. Ini batas-batasi rezeki Allah. Minta sebanyak-banyaknya karena Allah sungguh Maha Kaya. Ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Cara berdoa supaya cepat kabul kata ulama, puji Allah baru minta. Lebih banyak memuji ketimbang minta. Sekarang kalau kita enggak, lebih banyak minta ketimbang muji. Udah banyak minta itu, ya Allah ya Rabbi lancarkan urusan rezekiku, sehatkan badan jasmani rohaniku, anak ayah mama semua, panjang lebar. Pujiannya terakhir, walhamdulillahi rabbil alamin. Pujiannya terakhir. Ulama mengajarkan agar doa itu cepat kabul, banyak puji Allah baru banyak minta. Allah lebih senang dipuji ketimbang lebih minta. Contohnya datang setiap hari aku muji Bang Rizky lah, aku puji Bang Rizky. Nanti jenggot abang itu aku bilang, jenggot abang mbak lebah bergantungan, wajah yang manis, senyuman yang luar biasa. Dan setiap minggu aku jumpa, asik ku puji aja bang. Pergi dia berangkat umroh, ingat dia nggak sama aku? Ingat. Paling tidak dibawakannya air jam-jam segelas. Aku nggak minta, paling ku tanya, gimana ya bang berangkat umroh itu enaknya? Alhamdulillah Ustaz, ini Ustaz ada titipan istri katanya. Padahal dari dia dikasihnya tasbih 1. Kenapa? Karena sering dipuji, tak pala minta dikasih. Tapi tiba-tiba aku nggak pernah muji. Aku tiba-tiba minta sama Bang Rizky, bang, oke udah mau 10 juta bang. Dikasih nggak? Baru itu aku puji. Abang diganteng nggak? Lihat. Sampai ada yang bilang, ada mau kau baru kau datangi aku. Tengok. Kita ketika butuh sama Allah baru datang mengadu. Dalam Quran surah Yunus Allah menjelaskan kepada kita dalam Quran itu, wahai manusia, ketika kau butuh kepadaku, kau duduk menangis, kau berbaring menangis, merengek-rengek sama aku kata Allah. Tiba-tiba sudah kuberikan apa yang kau mau, kau lupa meninggalkan aku, seakan-akan kau nggak pernah dekat kepada aku.
Doa itu senjata orang beriman. Minta aja sama Allah. Jangan putus berdoa. Mohon maaf. Mohon maaf. 10 tahun belum berumah tangga. Tapi belum dikaruniakan Allah anak. Satu pesanku. Cukup banyakkan doa. Ikhtiar udah Ustadz, ikhtiar jangan tanya kusuk sana, kusuk sini, kusuk sana, kusuk sini. Bukan biniku yang hamil, tukang kusuk itu pula yang hamil. Kan mau biasa gitu. Asyik kusuk aja pula. Kalau perkara kusuk jangan tanya Ustadz, herbal udah, segala macam herbal sudah aku minum. Kalau medis sudah periksa Ustadz sehat. Kalau dalam agamanya, kalau medis sudah selesai, herbal pun sudah diminum, kusuk pun sudah dilakukan, coba tanya diri kita, apa yang salah sama Allah? Maka kekuatan apa yang harus kita bangun? Kekuatan doa. Pertama, minta sama Allah ampunan, dekati arah orang tua, dekati mertua, minta maaf kalau bisa cuci, cium kaki mereka. Selesai itu, baru minta sama Allah. Plong, tak ada lagi masalah. Mungkin hari ini ada sakit kita yang nggak pernah sembuh-sembuh. Pergi ke Pining nggak siap-siap, ke Singapura nggak sehat-sehat. Doa yang tajamkan. Mintalah sepuasnya, mintalah sebanyak-banyaknya. Allah itu maha kaya. Iblis saja minta sama Allah, Allah kabulkan kok. Ketika iblis diusir dari surga, cuman itu iblis bilang, iblis sudah dinobatkan jadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Iblis minta, ya Rabb, ku terima apa yang kau berikan padaku. Tapi satu permintaanku, izinkan aku menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Allah kabulkan Pak. Apalagi kita makhluk sempurna dalam pandangan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Allah lainnya. Doa banyak-banyak bisa Ustaz, bisa sedetail mungkin, enggak masalah. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pintalah banyak-banyak tapi jangan atur Allah. Kadang kita suka ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Kita 80 juta ya Allah. Beli mobil aku berwarna putih. Kemudian kalau bisa nanti aku ganti nanti platnya plat merah ya Allah. Jadi banyak kali sesuai aturan kita, enggak usah. Minta aja rezeki, perkara apa yang mau dibeli itu urusan nanti. Ada juga yang minta singkat. Singkat kali dia minta sama Allah. Ya Allah, tahulah udah. Dia tahu, Allah itu maha tahu. Ya Allah, tahulah udah. Selesai. Boleh gitu? Boleh. Tapi kan kurang ajar juga namanya itu. Kita butuh sama Allah. Ustaz, ya, kita berdoa padahal rezeki sudah ditetapkan Allah. Ya Bu ya. Kita minta panjang umur, Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan jasad kami. Kenapa minta lagi ya Allah? Kenapa minta lagi Ustaz? Padahal sudah ditetapkan Allah ajal kematian 50 tahun kemudian mati. Apakah ketika doa bisa memanjangkan umur lagi? Apakah badan yang sehat ini bisa sakit padahal kita sudah berdoa? Apakah ada pengaruh doa kepada itu? Sebenarnya enggak berdoa pun kita secara hakikat udah aman. Tapi doa itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah. Bukti penghambaan kita. Yang kedua, ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebanyak kita berdoa, sebanyak itu pula ibadah kita. Maka doalah, apapun masalah, minta sama Allah. Ya Bu. Bu. Apapun masalah, minta sama Allah. Senang, ngadu sama Allah. Sulit, ngadu sama Allah. Saya teringat ada guru kami, Jalan Aluminium Komplek Bank Indonesia. Dia menceritakan sama kami kisah beliau yang doa dia alhamdulillah Allah ijabah. 15 hari yang akan datang, 15 hari lagi, anaknya mau nikah. Undangan sudah siap dicetak.
tapi belum dibayar. Duit nggak ada. Istrinya bilang, "Bang, 15 hari lagi undangan harus disebar. Udah minta aja sama Allah. Ikhtiar kan udah. Kerja udah. Belum ada rezeki, minta sama Allah aja." Habis itu dia ngadu sama Allah, Bu. "Ya Rob, undangan untuk anakku udah dicetak. Tapi duit untuk menembusnya belum ada. Berikan rezeki untuk itu ya Allah." Untuk itu. Belum habis dia doa, datang telepon dari Jakarta. "Pak, aku udah transfer duit sama Bapak di rekening Bapak. Coba cek." Dicek, Pak. Pas hanya untuk menembus surat itu. Dia minta lagi sama Allah, "Ya Allah, aku kasihan sama anak yatim di lingkunganku ya Rabb. Izinkan ya Allah dari tanganku ini aku memberikan rezekimu ya Allah. Cukup 10 juta aja ya Allah." Dia minta sama Allah. Belum selesai dia doa, berarti kan sudah tergerak memang dari hati. Hati itu Allah tahu. Nelpon kawan entah dari mana, mengirimkan duit 10 juta. Niatnya tadi untuk anak yatim. 1% pun tidak boleh dimakan untuk dirinya. 10 juta itu semua untuk anak yatim. Dan udah itu, datang lagi duit dikirim 5 sampai 6 juta. Dia lapor sama Allah, bukan datangi bank. Dia bilang, "Ya Allah, 10 juta sudah cukup. Ambil lagi 6 juta ini ya Allah." Tengok. Artinya dari kisah beliau tuh, datang nikmat dia minta sama Allah. Ketika nikmat itu datang dia berterima kasih. Ketika lebih dianggapnya lebih sesuai kebutuhannya, dibilangnya sama Allah, ngadu lagi sama Allah. Walaupun duit itu nggak bisa balik lagi, Pak. Dia ngadu lagi sama Allah. Senang, susah, ngadu sama Allah. Makanya dalam sholat itu banyak doa mustajab loh. Macam kita berjamaah di imami qori kita tadi, hafiz kita tadi. Itu banyak doa. Dan kadang kita lupa di mana letak doa itu. Ada beberapa titik doa yang mustajab dalam sholat. Pertama, ingat Bu, kalau bisa zuhur nanti diamalkan. Ketika baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dalam hati minta sama Allah apa yang gue minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu udah. Artinya bacaan doa yang kita buat dalam hati tadi, habis kalimat ista'in, habis doa. Artinya nggak usah panjang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam yang ngerti, imam yang berilmu, imam yang paham, dia nggak langsung amin, tapi dikasih 2 sampai 3 detik tempo untuk makmum berdoa. Di mana? Cukup dalam hati. Karena diucapkan menambah rukun. Di Fatihah itu ada 2. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sama Allah. Sebelum amin, habis waladdallin. Ulama menjelaskan sekecil-kecil doa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan aku dan orang tuaku. Baru dijawab amin. Serempaknya aminnya imam dengan aminnya makmum, Allah mengizinkan malaikat untuk mengaminkan. Kalau udah malaikat sama kita ikut mengaminkan,
mustahil doa yang ikut tadi itu tak dikabulkan. Habis itu ketika tahiyat. Nih, ketika tahiyat. Kalimatnya di mana? Ketika syahadat. Tahiyat itu kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita baca tahiyat suka-suka hati. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh salat thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatul. Orang yang baca tahiyat dengan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan batal salatnya. Ini kajian fikih. Tanya sama Ustaz Syafi'i. Kenapa bisa batal Ustaz? Tahiyat adalah bagian dari rukun qauli. Tak sempurna rukun qauli, tak sempurna pula salatnya. Ketika tak sempurna, batal salat. Dalam kitab Kifayatul Ulam dijelaskan bahwa sampai-sampai tasdidnya harus diperhatikan. Bukan at-tahiyatul, melainkan at-tahiyatul. Bukan at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Di mana kalimat doa yang harus kita azamkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat illallah, menekankan kalimat illallah. Naik sedikit jari telunjuk. Menurut Imam Syafi'i, ini pandangan mata ke telunjuk. Ketika mata melihat telunjuk, hati berucap doa. Kenapa jari telunjuk? Karena jari telunjuk uratnya sampai pada urat hati, kontak sampai. Minta doa sama Allah. Kapan ini diturunkan lagi? Sampai dengan salam baru ini turun. Walaupun ada yang membuat turunkan dulu baru salam, nggak ada masalah. Asalkan janganlah ini sampai salam nggak turun-turun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kau kenapa? Kau lupa. Cuman pula yang gerak-gerak ini Ustaz? Nggak usah diurus-urus lah jari orang dah. Ustaz aku nengok Ustaz jari orang, Ustaz sebelahku gini-gini dia Ustaz. Asyhadu Allah, tulisnya Ustaz asyhadu alla ilaha illallah. Ya aku tanya, dari mana kau tahu? Nampak Ustaz, ngapain pula kau tengok jari orang?